Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya fatahi alim wa bika nasta'in. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa suratil ilhami malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Sudah sampai bab apa ini? Tanda-tanda i'rab fi'il mudhari', Tab. Tanda-tanda i'rab pada fi'il mudhari. Jadi fi'il itu ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Kalau fi'il madhi mabniun alal fathi, tetap harokatnya fathah. Jalasa, fataha, alima, doroba, nasara, kataba, qara'a, belakangnya fathah semua. Maka kita katakan tetap berharokat fathah mabniun alal fathi. Itu fi'il madhi. Kalau fi'il amar itu mabniun ala sukun, tetap berharokat sukun. Ijlis, uktub, i'lam, iftah, idrib, apalagi infatih, istaghfir, dan seterusnya. Jadi mabniun ala sukun, tetap harokatnya sukun, mabni sukun. Nah, sedangkan fi'il mudhari, nah ini fi'il mudhari itu ada tabel, rofa, nasab, dan jazm, ya, tidak ada jar karena jar itu untuk isim. Nah ini. Sekarang kita lihat di fi'il mudhari ini sudah ada. Rekam dulu ya. Ya, yang fi'il mudhari, nah ini yang akan kita bahas, ya. Fi'il mudhari itu madalla ala hadatin fi zaman takallum ay halin atau mustaqbalin. Kalimah yang menunjukkan pada satu peristiwa yang terjadi saat ini, ya. Peristiwa yang terjadi saat ini. Nah, contoh doroba yadribu. Yadribu ini fi'il mudhari. Nasara yansuru, alima ya'lamu. Terus catatannya untuk fa'il yang muannas, ya, gantilah huruf ya di awal jadi ta. Yajlisu Muhammadun jadi tajlisu Muhammadun, ya-nya jadi ta. Yajlisu ar-rajulani menjadi tajlisu at-talibatani, 2 orang pelajar perempuan, makanya yajlisu jadi tajlisu. Yajlisu at-tullabu, di sini tajlisu at-talibatu. Ya, at-talibatu. Yajlisu jadi tajlisu. Nah. Kemudian untuk jamak taksir yang berakil, kita dapat menggunakan huruf ta karena dianggap muannas. Nah, kita akan coba pakai Word ya, kita akan bikin tabelnya.
Sekal majalab. Nah, misalnya fi'il madhi. Jalasa Zaidun. Zaid duduk. Ya. Zaid duduk. Kalau untuk perempuan, jalasa ini untuk fi'il madhi, jalasa tinggal tambahkan tak taknis Hindun. Gitu. Jalasa Zaidun ini untuk fi'il madhi, kalau perempuan jalasat Hindun. Kita tambahkan sini. Ini fi'lul madhi. Jalasa Zaidun, jalasat Hindun. Jadi kalau untuk fi'il madhi, untuk pelaku perempuan kasih tak tanis. Atau perempuan pelakunya muannas kasih tak tanis. Seperti sakoto jatuh. Kitabun. Kitab jatuh. Kitab itu mudzakkar. Kalau muannas sakotot. Misalnya saburatun, papan tulis jatuh. Itu. Jadi kasih tak tanis. Kalau pelakunya perempuan. Berbeda dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari untuk pelakunya perempuan diberikan tak di depan. Misalnya yajlisu Zaidun. Kalau untuk perempuan jadi tajlisu Hindun. Ini. Kalau fi'il madhi jalasa Zaidun, jalasat untuk perempuan Hindun, yajlisu Zaidun untuk mudhari, tajlisu Hindun, yajlisu tajlisu. Misalnya sakoto kitabun, kitab jatuh. Kalau untuk muannas, sakotot saburatun, papan tulis jatuh. Misalnya yaskutu, kita gunakan fi'il mudhari'nya. Kitabun. Nah, kalau untuk muannas, taskutu saburatun. Ini beberapa catatan tentang penggunaan mudzakkar muannas dalam kata kerja ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Nah, kemudian ada satu kaidah penting. Di sini kita tulis kaidahnya. Jamak ghair akil yang bukan orang, jamak dari sesuatu yang ghair akil, orang itu muannas. Misalnya tadi kita gunakan sakoto kitabun. Ya. Kitab jatuh. Kalau kita mau bilang kitab-kitab jatuh, maka gimana? Taskutu. Sakotot dulu fi'il madhinya. Kutubun. Nah, jadi ada tak taknis sakotot. Nah, kenapa? Karena kutubun ini adalah jamak yang ghair akil, bukan orang kan, benda. Dia itu muannas gitu. Walaupun mufradnya tunggalnya kitabun ini muzakkar, tapi kalau sudah jadi jamak muannas. Jamak itu kategorinya muannas kalau untuk yang ghair akil.
Misalnya lagi untuk mudhari'nya yaskutu. Yaskutu, kalau untuk muannasnya taskutu. Nah, sampai di sini. Saya difahami, ada pertanyaan? Kemudian kita lanjutkan ke kitab. Nah, ini. Jadi untuk jamak taksir ya yang ghair akil, kita dapat menggunakan huruf ta karena dia muannas. Contoh tanamul uyun, mata tertidur. Uyun itu jamak dari ain, mata. Mata tertidur, bukan yanamu tapi tanamu. Watan kadirun nujum, dan bintang-bintang tenggelam. Bukan yan kadiru tapi tan kadiru. Wa anta hayyun qayyum, dan engkau Allah yang maha hidup, yang qayyum, yang senantiasa ada. Terus catatan berikutnya, fi'il mudhari ini bisa kita tambahkan sa, yang artinya akan. Ya. Adapun saufa yang artinya akan. Sayadhabu, saufa yadhabu, gitu. Itu. Sekarang kita latihan. Ya, berikan fi'il mudhari yang cocok. Kita terjemahkan dulu. Yusafiru. Apa yusafiru? Safar ya. Safar. Yahtaju. Apa yahtaju? Membutuhkan. Yal'abu. Yal'abu bermain. Yanamu. Tanamu. Tanamu tidur. Yanzilu. Turun. Yanzilu turun. Kemudian yarkabu. Menaiki ya untuk kendaraan. Yu'minu. Beriman. Yaktubu. Menulis. Tata'allamu. Mengajarkan. Belajar. Yafhasu. Mendiagnosa, memeriksa. Buat dokter. Yasjudu. Bersujud. Kemudian yukassiru. Memecahkan. Memecah. Yaqra'u. Membaca. Yuniru. Menerangi. Yanfa'u. Memberi manfaat. Kemudian yatanawalu. Menyantap ya. Tanawalu. Yaskunu. Tinggal. Yagsilu. Mencuci. Baik. Ini Ustadz, udah Ustadz? Ini udah? Udah minggu lalu. Oke, minggu lalu. Berarti sekarang i'rabnya ini. Ini udah belum? Belum Ustadz. Belum, oke. Nah, fi'il mudhari tadi sudah dijelaskan catatan-catatan tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari, termasuk fi'il madhi dan fi'il amar itu mabni. Nah, sekarang fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dia ada tabel rofa, nasab, dan jazm. Ya. Rofa itu bawaan aslinya. Jadi fi'il mudhari itu pasti rofa awalnya. Ya. Kalau nasab itu jika didahului oleh huruf yang nasab, huruf yang menyebabkan nasab. Di antaranya adalah lan, tidak akan. Kalau ada lam jadi nasab, tanda nasabnya fathah. Kalau ada lan. Kalau jazm itu didahului oleh huruf yang menjazmkan, misalnya lam.
Gitu. Jadi beda ya rofa, nasab, jazm penyebab-penyebabnya pada fiil dengan pada isim. Kalau isim rofa itu kan kalau jadi fa'il, pelaku, nasab itu kalau jadi maf'ul bih, korban dan seterusnya. Kalau fiil tidak. Rofa itu adalah pembawaannya. Jadi kalau fiil mudhari seperti yadhabu, i'rabnya adalah fiil mudhari rofa, tanda rofanya dhammah gitu. Kalau lan yadhaba, lan huruf nasab, yadhaba fi'il mudhari, i'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah. Kalau lam yatruk, yatruk fi'il mudhari jazm oleh lam, tanda jazm sukun. Ya, sampai di sini bisa difahami penggunaannya. Nah, catatan sahih akhir, nanti ada istilah fi'il mudhari sahih akhir namanya. Sahih akhir adalah fi'il mudhari yang di akhirnya itu bukan berupa alif, waw, dan ya. Yadhabu, hurufnya belakangnya ba. Ini namanya sahih akhir. Yadkhulu, belakangnya lam. Yajlisu, belakangnya sin. Dan seterusnya. Nah, model sahih akhir inilah yang akan dibicarakan dalam buku ini. Yang tanda rofanya dhammah, nasabnya fathah, jazmnya sukun. Terus i'rab asli fi'il mudhari adalah rofa selama tidak dimasuki oleh amil nasab ataupun amil jazm. Sekarang nasab dan jazmnya ya. Jadi fi'il mudhari itu aslinya itu rofa. Tapi kalau dimasuki amil-amil yang menasabkan ataupun menjazmkan, maka dia menjadi nasab ataupun jazm. Amil itu faktor yang menyebabkan perubahan i'rab. Yang menasabkan apa saja? Yang pertama adalah lan. Kita hanya membahas pada buku ini lan saja huruf yang menasabkan. Lan itu faedahnya dia nafi, negasi, tidak akan artinya. Dan istiqbal menjelaskan pekerjaan yang akan datang. Itu lan. Ya. Misalnya, lan yadhhaba Sa'dun ilal madinati, Sa'ad tidak pergi ke kota. Lan adalah huruf nasab, huruf nafi, dan istiqbal mabni ala sukun. Kalau ingin lengkap begitu, harfu nasbin wa nafyin wa istiqbalin mabniun ala sukun. Atau kita cukup bilang lam huruf nasab. Ya, huruf nasab. Nah, cukup gitu juga bisa. Yadhabu fi'lun mudhari'un mansubun. Fi'il mudhari yang dinasabkan, tanda nasabnya adalah fathah. Yadhaba. Sa'dunnya fa'il, ilanya huruf jar, al-madinati majrur oleh ila. Gitu. Jadi pada buku ini huruf yang menasabkan pada fi'il mudhari hanya lan, artinya tidak akan. Yang kedua, huruf yang menjazmkan adalah ada beberapa di sini, di antaranya lam artinya tidak dan lamma artinya belum. Lam yakhruj Zaidun, Zaid tidak keluar. Lamma yakul Zaidun, Zaid belum makan. Lam adalah huruf jazm. Yakhruj adalah fi'il mudhari yang jazm, tanda jazm adalah sukun, Zaidun adalah fa'il. Lamma huruf jazm juga. Yakulu, yakul fi'il mudhari jazm oleh lamma itu, tanda jazm sukun. Zaidun fa'il. Contoh i'rabnya misalnya lamma yakul Zaidun, lamma ini kalau versi Arabnya harfu nafyin, huruf nafi, wa jazmin dan jazm, wa qalbin dan qalab, membalik. Membalik maksudnya kalau kita bilang Zaid sudah makan belum? Kita bilang huwa lamma yakul. Kul Zaidun, Zaid belum makan. Berarti kan menjelaskan sebelumnya sampai saat ini dia belum makan. Itu qalb.
Harusnya kan fi'il mudhari itu kan sekarang dan yang akan datang jeda batas waktunya. Tapi dengan ada lamma itu jadi menjelaskan dulu sampai sekarang. Yang lalu dan sampai sekarang. Itu namanya qalb. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin mabni ala sukun. Ya'kulu itu fi'il mudhari majzum. Dijazmkan, tanda jazmnya sukun karena dia itu modelnya sahih akhir. Jadi mudhari nanti ada dibagi beberapa model seperti isim ya, isim mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar, jamak muannas dan seterusnya. Fi'il juga dibagi beberapa model. Fi'il mudhari itu ada beberapa model. Yang kita pelajari di sini hanya sahih akhir. Sahih akhir itu di akhirnya bukan alif waw iya. Di akhir katanya itu. Seperti ini, yakul. Akhirnya huruf apa? Nah, akhirnya huruf lam, yakul. Nah, itu sahih akhir. Nah, gitu. Itu cara i'rabnya. Ada pertanyaan? Ya, baik, tidak ada. Nah, silahkan jelaskan nomor 1. Siapa yang mau coba? Saya Tat. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lan harfu nafin wa nafyin wa istiqbalin mabniun ala sukun. Yafrah, yafroha. Fi'il mudhari bahwa mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Muslimun fa'iluhu wa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu min ismi mufrad. Bi ba al-ba'u huruf jar. Al-maksiyati majrurun bi harfi jar wa alamatu jarihi kasroh li'annahu min ismi mufrad. Abadan dzarfu zaman mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Iya, betul. Betul, syukran. Nomor 2, silahkan. Saya coba, Ustaz. Enggak, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yadhabu fi'il mudhari. Rofa, tanda rofanya domah. At-tulabu fa'il. Marfu, tanda rofanya isim mufrad. Bukan, isim mufradnya talib, pelajar. Kalau tulab, para pelajar. Apa itu? Isim jamak taksir. Tanda rofanya domah. Ila huruf jar. Mabni. Al-madrasati majrur. Jar. Isim mufrad. Tanda jarnya kasroh. Iya, ya, bagus. Alhamdulillah. Syukran. Nomor 3. Silahkan. Yang belum ya, yang sudah biarkan menunggu dulu. Saya Ustadz. Ya, silakan. Yazhaba fi'il madi. Khalaqa nomor 3. Oh, nomor 3 ya. Khalaqa fi'il madi. Mabni fathah. Allahu fa'il. Fa'il alamat rofa, fa'il rofa. Alamat rofanya doma. Jenis mufrad. Iya. An-nasa maf'ul bi. Li huruf jar. Ibadati jar majrur
Eh, alamat JR-nya kasroh. Iya. Isim 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 mufrad. mufrad ya. Mufrad ya. Isim Isim mufrad. Ya, baik, syukran. Nomor 4. Hindun tidak keluar sepanjang malam. Tawalal lail sepanjang malam. Silahkan nomor 4. Enggak, silahkan. Ada nomor 4. Tidak ada yang bisa? Coba Ustaz. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam huruf nafi jazam mabni ala sukun. Takhruj fi'il mudhari majzum alamat jazam sukun. Hindun jadi fa'il. Betul. Fa'il rofa. Isim mufrad. Ya. Tawala zorof Zaman. Ya. Terus mansub patah al-laili dan mudhaf. tawala sebagai Tawala selain dia dhorob, dia juga sebagai tawala lail sepanjang malam, satu rangkaian, berarti mudhaf ya. mudhaf. Tawalanya mudhaf, al-lailinya majrur. mudhafun Mudhafun ilaih. Rafa nasab atau jar? Kasroh. Dia jar dulu, tanda jarnya kasrah. Ya, kasroh. Baik, syukran. Alhamdulillah. Nomor 5. Lama yastakid aliyun fis subah. Mudah ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba supaya melatih. Ada yang mau coba? Yang belum? Karena saya Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lama harfu jazm yastaikid fi mudhari' jazm oleh lama tandanya tanda jazmnya sukun. Aliyun fa'il rofa isim mufrad tanda rofanya dhammah ya fi harfi jar ya as-sabahi majrur oleh harfu jar isim mufrad tanda jarnya kasrah. Iya betul, syukran, barakallahu fikum. Nomor ini masih ada banyak. Nomor 15. Nah, kita loncat di nomor 15. Syahada at-tiflani, 2 orang anak menonton Tilfazat TV bi ghurfatil julus, di ruang tamu. Ruang duduk gitu loh, ruang duduk. Ruang keluarga lah gitu. Gimana? Ada yang mau coba?
Tidak ada. Nah, kita lanjut ke fi'il amar. Nah, fi'il amar itu kata perintah. Misalnya, jalasa yajlisu ijlis, duduklah. Nasara yansuru unsur, tolonglah. Alima ya'lamu i'lam, ketahuilah. Ya, alima ya'lamu i'lam, ketahuilah. Nah, kemudian catatan penting kalau pelakunya perempuan tambahkan ya, sukun di belakang. Misalnya ijlisi, duduklah. Ya, duduklah engkau ke perempuan. Kemudian unsuri, tolonglah olehmu ke perempuan. I'lami, ketahuilah olehmu ke perempuan. Itu bedanya seperti itu. Ya, baik, silahkan dicari fiilnya, dibaca dulu, terus cari fiilnya. Nomor 1. Iqra. Ya, dibaca dulu ayatnya, terus kita cari fiilnya. Nomor 1, iqra, bacalah. Di situ ada fiil amar. Tahu tidak perlu dibaca ayatnya, kita sama-sama aja. Nomor 2. Ifir. Ikfir 1. Irham. Irham 2. Terus Unsur. unsur 3. Unsur. Nah, coba lihat di sini, ini ada catatan yang mungkin bisa kita gali ya. Itu di atas alif itu ada apa itu? Tanda apa itu? Hamzah wasal. Nah, hamzah wasol itu simbol kepala sod itu. Di atas alif itu. Simbol kepala sod. Kepala sod itu simbol untuk hamzah wasol. Nah, fi'il amar, ini kita akan bicara sedikit tentang fi'il amar. Kata perintah. Ya. Kita bikin nah, fi'il amar kata perintah. Kata perintah ini kaidahnya untuk hamzahnya ya. Untuk yang diawali hamzah, untuk yang diawali hamzah wasol, jika kalau huruf ketiganya dhammah, hamzahnya dhammah. Fathah atau kasrah, hamzahnya kasrah. Ini kaidahnya. Hamzah wasolnya ya. Contoh misalnya, ambil contoh. Nah, minta ampunlah. Harokatnya gimana? Istaghfir. Istaghfir. Kenapa? Karena taknya itu Fathah. huruf ketiganya fathah. Nah. Kalau ini Ihsib. ihsib. Karena huruf ketiganya sin, kasroh. Jadi misalnya ini
Ukhruj. Ukhruj. Karena huruf ketiganya Doma. dhamma. Itu nanti hamzah wasol ini kalau di Quran tidak ditulis harokatnya, dia hanya begini aja. Nah, kita yang harus tahu ininya, memberi harokat. Gitu. Jadi difahami ya. Ini untuk harokat hamzah wasol pada fi'il amar ya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, makanya di sini ighfir karena huruf ketiganya fa ini kasroh ighfir. Irham huruf ketiganya ha dia fathah dia jadi kasroh. Unsur huruf ketiga dhammah dia jadi dhammah unsur. Ya, baik. Nomor 3 fiilnya mana? Istasqa. Itu fiil madhi. Kita cari fiil amar. Idrib. Idrib. Ya, pukullah. Nomor 4. Anzil. Anzil. Allahumma rabbana anzil. 1 anzil. Terus lagi. Urzuqna. Urzuq. Anzil urzuq. Nomor 5. Iftah. Iftah. Nomor 6. Usjud. Iqtarib. Usjud. Usjud. Iqtarib. Nomor 7. Irji'i. Ra. Udkhuli. Karena ini muannas ya, maka udkhuli. Ada ya belakangnya. Udkhuli satu lagi di sini. Nomor 9. I'lam. I'lam. Ketahui. Sama istaghfir. Istaghfir. Nomor 10. Hadis. Nah, itu. Selesai. Dia masih ada beberapa. Nomor 11. Isma. Kan? Sabbih. Oh, sabbih. Ini aslinya sukun, sabbih. Cuma karena ada hamzah wasl di depan, jadi sabbihisma. Aslinya sukun, sabbih. Nomor 12. Zid, tambahlah. Kemudian Rotil, aslinya sukun. Tapi karena ada alif lam di depan, jadi dikasrohkan. Rotilil, supaya enak dibaca. Rotil. Nah, itu. Nah, terus berikutnya. Kita sudah ada jawabannya. Kita buang dulu. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Nah, kita terjemahkan dulu di sebelah kiri. Ya. Isma, apa isma? Dengarlah. Udhkur. Ingatlah. Itbakhi. Masaklah. Tapi untuk perempuan ya, karena ada ya di belakang. Udhkuri. Ingatlah untuk perempuan karena ada ya di belakang. Iftah. Kuncilah. Bukalah. Buka. Iftah, bukalah. Isma'i. Dengarlah untuk perempuan. Tawakkal. Bertawakallah. Ya. Ighfir. Mohon ampunlah. Ampunilah. Kalau mohon ampunlah apa? Istaghfar.
Nah, kalau igfir ampunilah, kalau istaghfir mohon ampun. Iftahi bukalah. Bukalah ke perempuan. Igsili basuhlah ke perempuan. Udkhul masuklah. Ishrab minumlah. Nanti kalau ada yang beda ganti dengan ishrab. Irhamukallah. Nah, kita sama-sama. Ya Zaid titik-titik nama Allah sebelum makan. Udkur. Ya, udkur sebutlah nama Allah sebelum makan. Hei Aisyah titik-titik malabis pakaian. Igsili cucilah. Igsili cucilah pakaian. Hei Humaid titik-titik albab pintu. Iftah. Ya, iftah karena ada alif lam, iftahil bab. Nomor 4, hei Ali titik-titik perkataan ibumu. Isma. Hei Fatimah titik-titik perkataan ibumu. Isma'i. Hei Hindun titik-titik nafidah jendela. Iftahi. Ya Allah titik-titik dosa-dosa kami. Igfir dunubana. Ya Muslim titik-titik kepada Allah. Tawakal. Ya, tawakal ala Allah. Ya mukminah titik-titik Allah pada setiap keadaan. Uzkuri. Allah. Wahai Ibu Muhammad titik-titik makanan. Itbakhi masaklah. Ya nanti bisa diisi ya di bukunya. Hai orang sakit titik-titik obat. Ya. Hai orang kafir titik-titik Islam. Udkhul. Udkhulil Islam. Nah itu. Baik, telah selesai masalah isim. Ya, kesimpulannya isim ada 3. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fi'il ya. Fi'il ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il madhi mabni 'alal fathi. Tetap harokatnya fathah. Fi'il amar kata perintah mabni 'ala sukun, tetap berharokat sukun. Sedangkan fi'il mudhari marfu, mansub, majzum, ada rafa, ada nasab, ada jazm. Tanda rafa dhamma, tanda nasab fathah, tanda jazm sukun. Nasab kalau didahului huruf nasab seperti lan, jazm kalau didahului huruf jazm seperti lam. Gitu. Jadi selesai. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang tempat-tempat rofa untuk isim secara detail ya. Gitu. Itu selesai tempat-tempat rofa baru kita ujian. Baik, ada pertanyaan? Ustaz pun agak keluar mungkin ya. Ini mengenai iya sama alif, kalau kata bahasa Sunda alif bingkang itu gimana ya? Kayak ini kan ianya nggak ada titik di bawah gitu, kayak udkur. Itu gimana? Ya. Membedakan itunya. Harusnya ada titik itu. Itu saya juga agak aneh ya. Itu tulisan di Microsoft Word-nya. Ini kalau Syakal Majalah saya nulis jadi ukhruji. Nah, ada titiknya, harusnya ada titiknya. Tapi kalau saya nulis menggunakan Usmanik ini, script Hafs Usmani ini, jadi nggak ada titiknya dan itu tidak tepat juga, harusnya ada titiknya. Nah, jadi gini, gitu. Yang benar itu yang ini, yang ada titiknya. Gitu. Jadi ininya apa namanya settingan ininya, settingan fontnya yang tidak pas gitu. Itu begitu. Jadi kalau alif bengkok itu sebelumnya fathah.
roja. Misalnya Mustafa gitu kan. Mustafa. Itu alif bengkok itu sebelumnya fathah. Kalau ini kan sebelumnya kasroh itu iya. Gitu, Bu. Ya, syukran Ustadz. Ya, afwan. Tadinya di buku Al-Munir 1 itu saya tulis dengan syakal majalah, terus sama percetakannya editornya dirubah jadi Usmani. Akhirnya ya-nya jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup kalau tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Iya, jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Saya tutup ininya grupnya.